bergabung di grup WA, ada banyak sekali grup, semuanya dibuka, dilihat apa yang dikomentar, membalas komentar yang sering tidak ada manfaat, terjadi perdebatan, terjadi permusuhan. Semestinya di situ ada silaturahim itu. Kemudian di-share berita-berita yang tidak menambah kebaikan tapi keburukan. Kemudian di TikTok dan sebagainya, medsos itu ditayangkan hal-hal yang sama sekali tidak ada manfaat, bahkan kemudaratan, ya, keburukan, mempertontonkan hilangnya rasa malu dan sebagainya. Ini yang menghabiskan banyak waktu kita. Jemaah yang diberkati Allah, kalau dulu ya masa-masa kecil saya lihat orang menghabiskan waktu itu dengan membangun rumah batu itu di atas meja, letak semalam, ya, semalam penuh, nak tidur. Ini sayang, ya, sayang menghabiskan waktu yang sia-sia. Sementara hidup kita ini sudah tertentu, sudah pasti. Kemudian dengan kepastian waktu itu yang misalnya kita ditakdirkan entah 60, 70, 80 dan sebagainya. Kalau kita hitung-hitung, ya, setengah dari umur ini itu kita manfaatkan untuk tidur, ya, relax yang kadang-kadang tidak memberi manfaat. Apa maksudnya relax tidak manfaat? Kalau misalnya kita duduk relax di pinggir laut, di gunung, di sawah dan sebagainya, ketika kita duduk itu tafakkur, ya, Allah menciptakan langit dengan bumi begitu indah, menambah keimanan, itu luar biasa, ya, karena dalam surah Al-Baqarah itu wabasyiril ladzina amanu sampai akhir ayat itu Allah ceritakan ketika kita di akhirat nanti itu akan mengenang kembali, ya, apa yang Allah pernah berikan di dunia ini kita dapat di surga dalam ayat surah Al-Baqarah. Itu bermanfaat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ini dalam hadis dari Sahih Bukhari, Sahih Tirmizi kan, anna rajulan qala ya Rasulullah ayyun nas khairun. Jadi sahabat bertanya, wahai Rasulullah, manusia mana yang itu baik? Qala man tala umruhu, yang panjang umurnya, ya. Kemudian wa husnu amaluhu, panjang umur, baik amalnya. Qala fa'innas syarrun, mana orang yang buruk? Qala man tala umruhu wa sa'a amalu, orang yang panjang umurnya buruk kelakuannya, amalnya, perbuatannya. Wajah fi sahih jami' tuba liman tala umruhu wa husnu amaluhu, baik, beruntunglah orang yang panjang umurnya, kata Rasulullah SAW, kemudian baik amalnya. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat 37, ya. Ini Allah menggambarkan kondisi orang-orang di akhirat nanti, ya, dalam wahum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Jadi orang-orang dalam neraka nanti itu akan berteriak, ini dalam surah Al-Fatir ayat 37, ya. Rabbana akhrijna, wahai Allah, keluarkan kami dari neraka ini, na'mal salihan, untuk beramal saleh yang kami tinggalkan ketika di dunia, ya. Allah menjawab, awalam nu'ammirukum, ya, ma yatazakkara fihi man tazakkara wa ja'akum nazir. Bukankah Allah sudah memberi umur yang panjang, kan? Kemudian di situ Allah juga memberikan kesempatan berfikir bagi orang yang berfikir. Waja'akumun nazir, dan telah datang kepadamu itu peringatan. Peringatan itu macam-macam. Peringatan itu ada termasuk ketika di rumah. Itu kalau hadis Nabi juga mengatakan ketika kita sudah melihat rambut putih di kepala, ya, itu nazir, ya, peringatan bahwa kita ini sudah mau siap berangkat itu, ya, siap berangkat. Jemaah yang diberkati Allah. Kemudian termasuk nazir itu kita di rumah datang orang yang kesusahan, ya, diketok pintu kita, enggak diketok pintu rumah orang lain, enggak, rumah kita ada. Orang lain lebih besar rumahnya, dia datang ke rumah kita. Assalamualaikum, Nabi bantuan lanjut. Ya, itu sebenarnya peringatan datang pada kita. Orang itu mengantarkan kebaikan kepada kita. Cuma itu, ya, bagaimana sanggup kita berpikir dengan cara berpikir akhirat. Orang ini datang membaik kepada kita, atau kita menganggap bahwa orang ini datang untuk mengambil harta kita dengan cara minta-minta. Ini cara berpikir.
Jemaah yang diberkati Allah, kalau orang berfikir positif, maka semuanya di dunia ini, baik buruk itu jadi pelajaran. Maka kan ada hadis mengatakan itu belajar satu bab ilmu lebih baik dari salat 1000 rakaat. Artinya apa? Ketika seorang itu belajar, dia bisa multiply, dia bisa mengkali-kali-kalikan hidup ini untuk lebih bermanfaat. Jemaah yang diberkati Allah, betapa banyak masjid di Aceh, seluruh dunia lah, seluruh dunia. Lihat waktu subuh, berapa saf? Masjid besar sekali. Kita datang dari pintu ke pintu sampai ke tempat salat itu capek kita. Orang cuma satu saf, setengah saf. Padahal jemaah yang diberkati Allah, ya 2 rakaat taiti qabla al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. 2 rakaat. Apalagi salat subuhnya, ya. Kemudian orang yang duduk setelah subuh sampai syuruk, kemudian salat syuruk, duduk dia untuk berzikir dan sebagainya, seperti haji dan umrah. Ini kan orang yang berpengetahuan untuk bisa memahami hal semacam itu. Jemaah yang diberkati Allah. Begitu juga Islam ini mengajarkan kita, ya, untuk selalu berjamaah dalam kehidupan komunitas. Untuk apa? Karena kalau kita duduk sendiri, katakanlah ada orang berpemahaman, oh saya akan uzlah, duduk jauh di pegunungan sana, salat, tidak seberapa dibandingkan orang duduk bermasyarakat. Itu juga hadis Nabi mengatakan seperti itu. Lebih baik kamu hidup dalam masyarakat dan sabar terhadap akibat rasa sakit yang didatangkan oleh mereka. Itu semuanya pahala. Jemaah yang diberkati Allah, kita hidup dalam masyarakat. Ada yang sakit, kita bantu, kita kunjung, itu pahala. Ya, ada kesusahan, kita bantu dan sebagainya, itu pahala. Dan itu menjadi perkalian berkah dalam kehidupan. Misalnya tidak pernah dalam hidup ini tidak pernah kita bantu orang, tidak pernah berurusan dengan orang lain, kosong. Dan kita jarang, apalagi ya maaf cakap, orang kita itu malas membaca. Kalau menulis apalagi, ya. Coba kita lihat kitab-kitab terdahulu itu, ya, berpuluh-puluh jilid. Ya, mereka umurnya tidak panjang, 65 umurnya, 60, ya, Imam Bukhari dan sebagainya, tapi karya yang mereka tinggalkan itu sampai hari ini bermanfaat buat kita dan juga untuk anak cucu kita. Inilah orang-orang yang diberkati hidupnya dalam Al-Quran. Allahumma barik lana fi umrina. Jadi kita berdoa selalu, ya Allah berikanlah keberkahan dalam umur kita. Di samping kita berdoa Allahumma barik lana fima razaqtana ketika kita makan, tapi lebih hebat lagi kita berdoa Allahumma barik lana fi umrina. Allah berkatilah umur kami, hidup kami. Jemaah yang diberkati Allah, mudah-mudahan ini menjadi momentum buat kita semua untuk menjadi orang-orang yang hidupnya berkah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.